Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi. Sehat kan? Sehat Bu. Udah pada sarapan belum? Belum Lagi Bu. sarapan Bu. Oh, iya. Mohon maaf ya, hari ini kelas pengganti pertemuan ketiga penganggaran perusahaan yang sebelumnya harusnya di hari Selasa kemarin, cuma sayanya sakit, jadi kita ganti di hari ini. Sambil tunggu teman-temannya, seperti biasa saya absen dulu dan kalian juga harus absen ya di e-learning. Jadi absen lagi di e-learning. Dan yang belum mengisi forum diskusi bisa diisi di hari ini. Yang sudah mengisi nggak perlu lagi mengisi. Ya, jadi yang belum aja itu mengisi forum diskusi. Ya, saya absen dulu untuk melihat kerajinan kalian yang sudah mengikuti Google Meet. Yang pertama, Dias Wibisono, belum ada ya. Kemudian Ibnu Hidayat, belum ada juga. Muhammad Agung, belum ada. Muhammad Felix, belum ada. Farhan, Ada Bu. oh iya. Farhan on time ya. Arin hadir. Irwanto, Hadir Bu. oke. Mutiara, Hadir Bu. oke. Kelvin, Hadir Bu. oke. Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine belum ada. Diamona belum ada. Happy Rizka, Diamona ada ya. Happy Rizka ada. Dali Sofiatu, Hadir Bu. oke. Muksalmina, Hadir Bu. oh ya. Restu hadir. Hadir Bu. Ya. Sylvia, Hadir Bu. oh ya. Renita, Hadir Bu. oke. Nana, oh ya. Diwa Yudo, belum ada ya. Dimitri, Hadir Bu. oke. Bu ini Supyan, absennya gimana ya Bu ya? Kok nggak bisa di? masa emang nggak bisa? Iya nggak ada tanggalnya gitu. Gak bisa Bu. Nggak ada tanggalnya. Ini kan tanggal 15 Oktober. Tapi di sini udah absen ini semua. Kecuali Restu belum. Oh kemarin kali Kemarin itu. waktu pelajarannya Ibu. Iya yang Iya, kita absennya kayaknya waktu pelajaran di hari Selasanya. Nih ya, ini saya share. Ini kan hari ini hari Jumat ya, 15 Oktober. Tuh di sini kok udah keisi ya. Tapi yang belum Restu nih. Restu doang yang belum. Kemarin Selasa absen semua. Iya Bu. Absen Ibu.
Oh, Restu absen nggak Selasa? Restu absen nggak waktu hari Selasa? Kayaknya absen, Bu. Bentar saya cek dulu. Coba kalau misalnya Restu nggak absen, berarti memang absensinya di hari Selasa kemarin ya. Selanjutnya, Bu, iya. Diwa katanya belum di ACC, Bu. Siapa? Diwa. Nggak masuk di saya. Nggak ada nih. Nggak ada ya, Bu? Nggak ada nih, baru Nani nih yang mau. Nani sama Elizabeth Christian. Mungkin dia error sinyal kali ya, masih muter-muter katanya. Oh, Udah masuk belum, Bu? Masih, Bu. siapa Restu? Bu, kalau yang kelewat analisis invest diskusi gimana, Bu? Bisa diisi lagi hari ini? Nggak bisa, Bu. Nah, nggak bisa. Belum bisa. Iya. Ini Restu udah ya, udah absen. Berarti emang yang Selasa kemarin belum absen, berarti mana sih penganggaran ya? Yang analisis invest, Bu. Gimana? Analisis investasi. Oh, kalau analisis investasi mah emang udah kemarin kan? Ih, kelewat. Ya udah nggak apa-apa, nggak ngisi. Yang penting ininya apa? Tapi saya kirim itu Ibu di chat. Apanya? Saya sempat ngechat ke Ibu. Oh, nggak apa-apa. Jadi gini, forum diskusi itu sekarang saya buat jamnya itu hanya pada saat kita perkuliahan gitu. Jadi misalnya hari ini kan 7:30 sampai jam 10 ya, itu terakhir forum diskusi. Tapi kalau untuk tugas dan kuis itu waktunya seminggu gitu. Jadi nggak masalah sih kalau nggak ngisi forum diskusi. Cuma kan kalau misalnya ada yang mau ditanya itu disampaikan di forum diskusi gitu. Ya, yang penting mengerjakan tugas dan kuisnya gitu, nggak Ya, Bu. apa-apa ya. Masih, Bu. Soalnya nanti kalau nggak saya batasin forum diskusinya sampai dengan jam perkuliahan kita, nanti pasti banyak chat-chat yang masuk gitu. Takutnya bukan banyak chat sih, maksudnya banyak diskusi yang masuk dan takutnya saya nggak kebaca lagi gitu. Jadi makanya saya setting mengisi forum diskusi sesuai jadwal perkuliahan. Tapi yang nggak ngisi ya nggak apa-apa gitu. Selanjutnya Supian hadir ya. Sanggita Hadir, Bu. oke. Febrian Dini Hadir, Bu. oke. Lili belum ada. Kia Mudin. Hadir, Bu. Oke, Tiara Bunga. Tiara belum ada ya. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Elizabeth Christian. Hadir, Ibu. Ya. Susana Rati. Belum ada. Mirta. Hadir, Bu. Oke. Nani. Hadir, Ibu. Oke. Yeremia. Hadir, Bu. Oh iya. Arisfa. Hadir, Bu. Oke. Putri Bintang. Hadir, Bu. Hadir. Yuha. Hadir, Ibu. Oke. Tadi yang belum Dias belum ada ya. Ibnu belum ada. Muhammad Agung belum ada. Muhammad Felix. Ya. Rara, ini apa namanya telat gara-gara jaringannya susah. Oh iya. Nah. Kemudian Elizabeth Catherine udah hadir ya. Hadir, Bu. Ah, Bu. oke.
Oke, yaudah. Eh, sebelum kita presentasi, kita seperti biasa kuis dulu ya, supaya nanti hasil kuisnya bagus. Tiara Bunga baru ada. Nih. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya 742752. Oh, Dias, berarti Dias. Halo Bu, selamat pagi. Pagi. Tiga puluh satu. Bu, Naomi udah ada nggak, Bu? Apa? Naomi. Udah. Maaf, Bu, belum mulai ya, Bu? Belum. Oh ya. Nanti dulu, ini kan ada 30 ya. 30 berarti kurang 8. Tiga orang lagi. Siapa nih yang belum? Dua lagi. Yang belum siapa? Dua lagi. Sanggita belum ya, Sanggita?
Oh, udah. Udah Bu, udah Sanggita udah. Oh iya. Supian. Supian udah belum Supian? Udah, Bu. Udah ya. Ya udah kita mulai aja deh ya. Soalnya kita nanti hari ini juga ada bahas perhitungannya. Oke, kita mulai aja. Tulisannya kelihatan kan ya, putih. Tapi ada yang hitam nih. Waduh. Duh, salah pencet satu, Bu. Kia, kenapa salah? Salah klik. Ya, Bu, saya. Salah satu berarti. Oke ya, berarti selamat nih buat Sanggita, Putri Bintang, dan Irwanto. Kayaknya keseringan mereka bertiga nih. Ya, Sanggita kayaknya udah pernah menang juga, Putri juga udah pernah, Irwan juga udah pernah. Nana meningkat. Biasanya paling bawah ini peringkat 4. Restu 5, 6 Renita. Ini benar semua nih jawabannya ya, berenam.
Mutiara, Yeremia, Kiamuddin, Diamona, Dali. Oke. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok 2 ya, yaitu ada Mutiara, Kelvin, Raymond, Elizabeth Catherine, Diamona, sama Happy Rizka. Yang belum ada si Raymond ya, nggak apa-apa dah. Ya, silakan presentasi anggaran penjualan. Sekarang presentasi kelompok 2. Baik, Bu. Kelompok 2, Mutiara, Kelvin, Raymond, Elizabeth, Diamona, sama Happy Rizka. Yang belum hadir siapa? Raymond ya? Mutiara apa udah ada? Mutiara sudah, Kelvin sudah, Raymond belum, Catherine sudah, Diamona sudah, Happy Rizka. Oke, berarti cuma Raymond aja. Yaudah, silakan presentasi anggaran penjualan. Suaranya belum ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu penganggaran penjualan. Di mana anggota kelompoknya yaitu Mutiara Putri Nobisari, Mazhab Raymond, Happy Rizka, Elizabeth, Kelvin, dan Diamona. Kemudian untuk pengertian anggaran akan disampaikan oleh Saudara Raymond Mazhab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Raymond belum hadir, Kelvin. Oke, mungkin penggantinya akan disampaikan oleh Mutiara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pengertian anggaran penjualan, di sini kami mengambil 2 dari para ahli. Yang pertama ada dari Munandar. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana jenis barang yang akan dijual, kuantitas, harga, waktu, dan lokasi pendistribusian. Lalu yang kedua dari Nafarin. Anggaran penjualan adalah dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun lebih dulu sebelum anggaran lainnya. Lalu next pin. Secara umum, anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan produk perusahaan dalam kurun waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah tujuan dari anggaran penjualan. Di sini tujuan dari anggaran penjualan ada 5 poin. Poin pertama yaitu anggaran penjualan dijadikan sebagai dasar perencanaan perusahaan. Nah, biasanya kan hal pertama yang dilakukan perusahaan itu adalah menyusun anggaran penjualan. Baru setelah itu nanti menyusun anggaran lainnya. Tujuannya adalah supaya anggaran yang disusun itu tuh lebih efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga. Nah, jadi ini salah satu dari bagian perencanaan perusahaan. Terus yang kedua, ada anggaran penjualan dijadikan sebagai salah satu pengambilan keputusan. Kenapa? Karena di dalam anggaran penjualan itu kan terdapat data dari penjualan yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, untuk mencapai hal yang lebih baik tuh perusahaan harus menyiapkan strategi kan untuk mencapai misalnya tujuannya laba yang lebih tinggi gitu. Nah, caranya gimana?
dengan anggaran seefisien mungkin mereka memanfaatkannya, namun hasilnya tetap maksimal gitu. Jadi disebutlah anggaran penjualan itu sebagai alat pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, anggaran penjualan dijadikan sebagai alat pengawasan. Anggaran penjualan itu kan dasar dari anggaran lain, yang artinya salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perusahaan juga bisa melalui anggaran penjualan. Makanya dari anggaran penjualan, perusahaan tuh bisa melakukan pengawasan. Caranya tuh memonitoring aktivitas dari anggaran yang sudah disusun. Efektif nggak atau efisien nggak gitu. Terus yang keempat, anggaran penjualan dijadikan sebagai alat pengoordinasi. Kan di dalam anggaran tadi tuh penjualan terdapat data dari periode sebelumnya. Misalnya kalau di periode sebelumnya terjual 400 produk tuh totalnya. Sekarang perusahaan nyusun anggaran mau capai target 600 unit di periode berikutnya. Nah, dengan begitu perusahaan bisa tahu nih arahnya kemana. Jadi mau yang dicapai itu mau 600 unit. Nah, divisi produksi dipantau gitu supaya nggak kekurangan bahan baku. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada koordinasi dari divisi satu ke divisi lainnya di dalam perusahaan tersebut. Terus yang terakhir, anggaran penjualan dijadikan sebagai pedoman kerja. Dari 4 poin yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman kerja. Perusahaan punya tujuan, punya target, tahu langkah yang mau diambil tuh ke arah mana. Jadi di dalam anggaran penjualan terdapat unsur-unsur manajemen sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman kerja untuk individu atau tim yang ada di perusahaan terkait. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat anggaran. Manfaat anggaran di sini menurut Wes Hilton dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi rencana laba, dan memudahkan pengendalian manajemen. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Elizabeth. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan terbagi menjadi 8. Yaitu yang pertama yaitu faktor pemasaran. Seperti sifat pasar, jenis pasar terbagi menjadi oligopoli, monopoli, dan persaingan sempurna. Dan sifat konsumen yang terbagi menjadi konsumen akhir dan konsumen industri. Faktor pemasaran ini sangat luas, baik bersifat regional, lokal maupun internasional, yang memiliki daya saing di dalamnya seperti oligopoli, monopoli, dan pemasaran bebas. Kemudian ada faktor keuangan, meliputi kemampuan modal kerja perusahaan untuk mencapai target yang dianggarkan. Dalam target faktor keuangan ini terdiri antara bahan baku, biaya produksi, dan biaya upah. Kemudian ada faktor ekonomis yang meliputi peningkatan penjualan akan peningkatan laba dan sebaliknya. Kemudian ada faktor teknis seperti mesin, alat, dan bahan baku dan tenaga kerja yang dipakai untuk mencapai target penjualan. Dalam kesempatan ini untuk menjual produk yang berkualitas yang lebih tinggi dan daya saing dengan perusahaan lain yang akan ditutup.
Selanjutnya Kevin. Oke, selanjutnya jenis-jenis anggaran penjualan akan dipresentasikan oleh Saudari Diamona. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk jenis-jenis anggaran penjualan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ini meliputi dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok konsumen yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Next. Yang ketiga yaitu dikelompokkan berdasarkan jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga, perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai. Yang terakhir yaitu waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Happy Rizka. Baik, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama ada rincian jumlah, kemudian jenis produk yang dijual oleh perusahaan, kemudian detail lokasi pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, kemudian ada potongan harga, dan rincian bulan per bulan. Next. Ada 4 langkah dalam menyusun anggaran penjualan, yaitu yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mampu mempengaruhi anggaran penjualan, kemudian menerapkan harga jual untuk produk tertentu dan di wilayah tertentu, kemudian membuat ramalan penjualan pada tiap jenis produk, dan yang terakhir menghitung anggaran dan mulai menyusun anggaran. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 2 atas presentasinya. Silakan yang ingin bertanya mengenai anggaran penjualan bisa disampaikan. Ada pertanyaan kah? Oh, Farhan. Boleh, Farhan. Pagi teman-teman, di sini saya izin bertanya, Bu. Iya. Vin, gimana kalau misalkan ada kasus kayak gini? Bila anggarannya kita udah jadi kan, anggaran tersebut udah jadi, udah besar, tapi laba yang dihasilkan itu tidak maksimal. Nah, apa yang harus kita lakukan, langkah awal yang harus kita lakukan untuk membenahi hal tersebut gitu? Terima kasih. Terima kasih, Farhan. Mau langsung dijawab apa ini? Kelompok 2. Ini pertanyaan Farhan tuh hampir sama seperti yang minggu kemarin. Bagaimana caranya apabila kalau ada padahal anggaran penjualan sudah dibuat ya, tapi misalnya ada yang harus diperbaiki gitu ya, khususnya di penjualan ini. Bu, izin menjawab. Iya, Diamona. Kalau menurut kelompok kami, misalkan nih terjadi kayak kerugian di periode sekarang padahal sudah membuat anggaran penjualan gitu. Nah, solusinya adalah dibebankan di anggaran periode selanjutnya begitu. Jadi di periode selanjutnya kita nih kejar target gitu untuk menutupi kekurangan yang di periode sebelumnya. Seperti itu Ibu menurut kelompok kami. Oke, makasih Diamona.
Mungkin itu nggak Bu? Apa? Bu Kenapa? pakai Iya. anggaran kontinu ya Bu, yang melakukan perbaikan atas anggaran periode sebelumnya. Iya, heeh. Iya, Kia. Ya, jadi emang masih berhubungan ya dengan materi yang kemarin. Ya, ya jadi memang ya kalau misalnya penjualannya mengalami kerugian, ya itu nanti harus bisa dibebankan di anggaran selanjutnya tahun depan. Jadi anggaran tahun depan tuh pasti lebih tinggi gitu kan dibandingkan anggaran yang sebelumnya gitu. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih ya Farhan dan siapa tadi dia Mona. Sama-sama, Bu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita langsung ke hitung-hitungan nih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oh, Sanggita. Sanggita mau tanya. Sanggita Silakan kelompok Sanggita, 4. waktu dan tempat dipersilakan. Ke slide yang itu dong. Yang pemasaran, Vin. Enggak sebelumnya. Yang sifat pasar. Nah ini. Kan di sini dibilang dalam faktor pemasaran itu ada sifat pasar ya, regional, nasional, sama internasional. Bisa dijelaskan nggak contohnya tuh kayak gimana sama penjelasannya? Makasih. Waduh, ini terkait jenis-jenis pasar tuh adanya di mana pengantar ekonomi ya. Ya. Ya, coba aja pasar oligopoli itu seperti apa, monopoli seperti apa, persaingan sempurna seperti apa, terus kenapa dapat mempengaruhi anggaran penjualan. Namanya pasar kan pasti ya mempengaruhi kondisi penjualan ya. Gitu. Pasar itu kan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Ya. Ayo, siapa yang mau coba jawab kelompok 2? Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada yang lain mau yang bertanya? Kalau ini sih terkait perilaku konsumen deh. Kalau faktor pemasaran itu. Perilaku konsumen itu kan ya berdasarkan selera ya. Selera, kemudian berdasarkan kebutuhannya. Jadi pasti mempengaruhi kondisi penjualan. Siapa lagi yang mau tanya, adakah? Oh, Putri Bintang. Silakan Putri Bintang. Aku mau nanya di yang faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan juga. Nah, itu yang dari untuk yang mempengaruhi penjualan itu cuman 4 faktor itu aja atau ada yang lebih ada yang faktor lainnya gitu yang mempengaruhi anggaran penjualan. Sekian. Makasih. Terima kasih Putri. Kalau saya sih ada 7 ya di PowerPoint saya ya. Ada faktor perkembangan. Iya. Kalau di sini cuma 4 ya yang dijelasin. Ada lagi yang mau tanya?
Bisa dijawab dulu tuh yang pertanyaannya Putri. Itu ada di materi saya tuh. Ada 7 faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Oke Bu, untuk pertanyaan Putri Bintang akan dijawab oleh Saudari Elizabeth Catherine. Silakan Elizabeth. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Faktor yang mempengaruhi anggaran itu terbagi antara 7, yaitu pertama faktor pemasaran, yang tadi ada di dalam slide. Faktor pemasaran itu kan luas dan bersifat regional, lokal maupun internasional, yang memiliki daya saing di dalamnya seperti oligopoli, monopoli, atau bebas. Kemudian faktor kedua itu ada faktor keuangan, yang dimana anggaran penjualan dipengaruhi oleh anggaran modal kerja untuk mencapai target yang diinginkan seperti bahan baku, biaya produksi, dan biaya upah. Kemudian faktor ketiga itu yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini sangat perlu dimiliki oleh perusahaan dalam memperhatikan setiap peningkatan akan penjualan dan peningkatan akan laba maupun sebaliknya. Kemudian yang keempat itu faktor kebijakan perusahaan yang mempersiapkan setiap produk dengan kualitas yang terbaik untuk mencapai kesempatan dalam menjual produk yang berkualitas lebih tinggi dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Faktor kelima itu yaitu faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk ini memiliki pengaruh tinggi dalam anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran, sehingga kebutuhan akan susu dan produksi makanan bayi dan kebutuhan bayi lainnya. Kemudian yang keenam yaitu faktor kondisi politik, sosial, dan budaya. Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor internal pada suatu negara yang dapat mempengaruhi akan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu faktor teknis, di mana faktor ini terbagi antara mesin dan alat bantu lainnya untuk mempersiapkan akan produk dalam memenuhi target penjualan bahan baku dan biaya tenaga kerja. Iya, gimana Putri? Oke, makasih penjelasannya. Untuk yang faktor perkembangan itu berarti mempengaruhi penjualan juga ya, karena kalau misalnya buat orang yang baru lahir atau yang kayak baru menyusui, pakaian, mainan, makanan gitu juga mempengaruhi anggaran penjualan perusahaan begitu. Ya, mempengaruhi akan anggaran penjual perusahaan juga. Boleh tahu kenapa? Karena perusahaan kan akan mengeluarkan produk yang lebih banyak lagi. Seperti contohnya, kan tadi ada angka kelahiran yang lebih tinggi. Jadi perusahaan akan mempersiapkan atau menjual produk yang lebih banyak lagi untuk kebutuhan masyarakat. Makasih. Sama. Oke ya, jadi faktor perkembangan penduduk itu mempengaruhi ke penyusunan anggaran penjualan. Jadi sebenarnya sih bukan hanya ini ya bukan hanya dari segi produknya aja. Di sini kan produk susu ya, terus pakaian bayi gitu kan. Cuma bukan hanya perusahaan manufaktur aja, tapi perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya, jasa jasa rumah sakit gitu kan ya. Nah itu kan kalau ada peningkatan kelahiran gitu kan, otomatis produk vitamin ya, kemudian peralatan bayi ya untuk persiapan kelahiran itu kan pasti akan meningkat. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi ke
penyusunan anggaran penjualan. Ya, jadi bukan hanya di bidang manufaktur, tapi juga bisa di bidang jasa, gitu ya. Jadi semakin tinggi angka kelahiran, maka semakin tinggi juga produk yang harus diciptakan dan jasa yang harus diberikan, sehingga itulah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan, ya, gitu. Nah, ini dihubungkan juga nih ke pasar tuh tadi, faktor pemasaran. Siapa yang mau coba jawab? Baik Bu, untuk pertanyaan Sanggita akan dijawab oleh Saudari Mutia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan Sanggita, saya mau coba jawab. Nah, kalau seperti yang kita tahu bahwa jenis pasar itu kan yang oligopoli, itu artinya tuh jumlah produsen yang ada tuh sedikit, sedangkan untuk pembelinya tuh banyak, konsumennya banyak. Nah, terus produknya itu juga hampir-hampir mirip, paling kalau misalnya ada perbedaan tuh dikit gitu kan. Nah, itu mempengaruhi penjualan juga karena konsumen punya banyak banyak pilihan. Apalagi harganya tuh bervariasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menjual harga yang agak tinggi, tapi itu bakal ngurangin profit kita karena ya mereka punya punya pengganti barang lain gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan sama kualitas kita juga gitu. Untuk pasar monopolinya itu kan produsen tunggal, kayak PLN misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke pasar PLN gitu kan, kita harus butuh modal yang besar gitu. Dan sedangkan PLN itu kan punya pemerintah ya nggak sih? Ya gitu. Terus kalau untuk pasar persaingan sempurna, itu produknya tuh serupa dan harganya tuh sama gitu, ya hampir-hampir sama. Jadi kalau misalnya kita naikin harga lebih tinggi daripada pasar, itu bakal ngurangin profit kita juga karena ya mereka punya pengganti lain, sedangkan kalau misalnya kita harganya sama kayak pasar ya profit kita rendah. Jadi mau nggak mau kita harus nyesuaiin aja sih gitu. Terus untuk skala pasarnya itu kan ada regional, nasional, dan internasional. Kalau regional ya berarti kayak melokal di daerah kita. Sedangkan kalau nasional berarti kayak satu Indonesia gitu. Jadi skalanya tuh dari regional, nasional ke internasional tuh lebih tinggi, lebih luas gitu. Jadi pemasaran kita, produk terjual kita juga bakal terjual sesuai dengan skala pasar yang kita terjunin di lapangan kita. Begitu sih. Iya, iya benar sih yang disampaikan dengan Mutiara ya. Jadi pasar, jadi dalam menyusun anggaran penjualan itu harus melihat atau menilai, mengevaluasi perilaku konsumen yang ada di pasar. Jadi saat ini konsumen lagi butuhnya apa nih gitu kan. Misalnya di kondisi pandemi seperti ini kan kebanyakan konsumen lebih butuh ke vitamin gitu kan, ke alat-alat kesehatan gitu kan. Nah, itu mungkin anggaran penjualannya itu bisa meningkat ataupun stabil gitu ya, bagus gitu anggarannya. Nah, tapi bagaimana perusahaan yang tidak bergerak di bidang kesehatan gitu, ya di bidang obat-obatan gitu. Nah, itu berarti ya perusahaan harus punya strategi gitu kan, menyusun anggaran penjualannya itu berarti ya ya itu tadi harus punya cadangan ya, punya cadangan anggaran apabila penjualan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perilaku konsumen gitu. Jadi ya harus punya
ya selain cadangan anggaran yang dibebankan di anggaran penjualan periode berikutnya, atau bisa juga dengan merger, ya, misalnya kerjasama, misalnya perusahaan manufaktur bekerja sama dengan perusahaan jasa, ya, misalnya perusahaan jasa itu misalnya obat-obatannya itu mengambil dari perusahaan manufaktur gitu. Jadi ya intinya harus dengan merger gitu, kerjasama gitu supaya ya keduanya memperoleh keuntungan gitu, dan agar anggaran penjualannya juga tetap stabil. Jadi memang penting untuk menilai perilaku konsumen. Makanya setiap setiap kita sudah melakukan transaksi pembelian gitu kan, atau transaksi yang terkait dengan jasa, itu kan pasti kita diberikan masukan ya, penilaian gitu kan, kita puas atau tidak puas gitu kan dengan pelayanan, kemudian kita puas nggak dari segi harganya gitu, terus kita puas nggak dari segi produknya, itu kan itu bisa dijadikan acuan untuk menyusun anggaran penjualan dari kuesioner itu, kuesioner perilaku konsumen. Nah, ini kalian nih bisa nih buat jadi topik skripsi, ya. Ini kan kalian kan manajemen. Nah, bisa nih, apakah ada hubungannya antara perilaku konsumen terhadap penyusunan anggaran penjualan? Tuh, jadi nanti kalian bisa menyebar kuesioner gitu, atau melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang telah melakukan pembelian, baik itu di perusahaan manufaktur ataupun di bidang jasa gitu. Itu bisa tuh ya jadi acuan. Jadi kalau kuesionernya bagus, mungkin dalam penyusunan anggaran penjualan itu ya bagus gitu kan. Tapi kalau kuesionernya hasilnya kurang memuaskan, nah pasti itu kan kita harus bisa memberikan strategi ya, bagaimana caranya agar anggaran penjualan itu tetap stabil gitu kan, tetap menguntungkan gitu. Itu bisa tuh buat topik skripsi ya. Jadi kalau untuk data anggaran penjualan itu bisa dilihat di laporan keuangan. Ada mungkin bisa dianalisa dari sisi laporan laba ruginya yang bagian penjualan bersih gitu. Jadi kita bisa estimasi ini anggaran penjualannya berapa persen dari penjualan bersihnya itu gitu ya. Sampai sini adakah yang mau ditanya lagi? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Gitu. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah Kelvin ditutup kelompok 2. Oke, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya sudah baik, dan pertanyaannya juga sangat bagus, berkualitas, dan memberikan jawabannya juga sudah sangat bagus, berkualitas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian perhitungannya. Tadi kan dari segi teorinya ya, sekarang perhitungannya. Nah, ini ada di materi PowerPoint yang sudah saya berikan di e-learning. Jadi,
Di sini ada contoh penyusunan anggaran penjualan. Ada perusahaan kecap, ya, perusahaan kecap pastinya menjual kecap, ya, bukan menjual yang lain, selama 5 tahun. Nah, ini ada tahun 2011 sampai 2015, kemudian ada per triwulannya, berarti setiap 3 bulan ya. Kemudian ada totalnya setahun. Selanjutnya ada jumlah ya. Kemudian ada rata-rata ya. Rata-rata itu berarti setiap jumlah nih, jumlah masing-masing triwulan kan yang triwulan 1 180. Ya, 180 dibagi 5 itu hasilnya 36. Kemudian triwulan 2 185 dibagi 5 berarti rata-ratanya 37. Ya. Triwulan 3 jumlahnya itu 195 berarti rata-ratanya 39. Kemudian triwulan 4 jumlahnya 200 dibagi 5 rata-ratanya berarti 40. Jadi rata-rata ini bisa kita cari sendiri ya. Kemudian persentase. Ini mencari persentase kita juga bisa cari sendiri ya, tetapi di sini sudah diberikan informasinya. Jadi rumus persentase itu jumlah masing-masing triwulan ya dibagi jumlah keseluruhan dalam setahun dikali 100%. Contohnya nih, triwulan 1 ya, triwulan 1 itu kan jumlahnya 180 dibagi 760 ya, dibagi 760 dalam setahun ini dikali 100%. Jadi yang triwulan 1 23,68%. Ya, selanjutnya triwulan 2 ini juga 185 dibagi 760 hasilnya 24,34%. Kemudian triwulan 3 195 dibagi 760 ya. Hasilnya 25,66%. Kemudian triwulan 4 200 dibagi 760 hasilnya 26,32%. Jadi dijumlahkan hasilnya 100% ya. Nah, di sini ada informasi tambahan yang diberikan yaitu daerah penjualannya di Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jualnya per botol ya, ada kecap sedang, kecap manis, kecap asin setiap lokasi. Kemudian distribusi penjualan setiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis sebanyak 30%, dan kecap asin sebanyak 20%. Nah, jadi ada 2 cara menghitungnya ya. Kalian boleh memilih yang mana yang menurut kalian mudah. Jadi ini kita menghitung dulu ramalan penjualannya menggunakan metode kuadrat kecil ya, metode kuadrat terkecil. Jadi yang pertama itu di sini N-nya ya. Kemudian tahunnya, kemudian di sini jualan ya. Total penjualannya dalam setahun ya, total penjualannya dalam setahun. Ini kita kasih nama Y. Nah, kemudian X-nya ini ya. X-nya ini kita seperti biasa kita namanya konstanta gitu. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian X kuadrat ya. X kuadrat ini berarti dipangkatkan ya dari X ini. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ya. Hasilnya 30. Kemudian X kali Y, berarti yang pertama 130 kali 0, 0. Yang kedua 145 kali 1, 145.
Yang ketiga 150 kali 2 300. Yang keempat 165 dikali 3 495. Kemudian yang kelima 170 kali 4 680. Totalnya 1620. Oke ya. Nah, kemudian kita mencari persamaan tren garis lurusnya. Nah, di sini yang pertama kita cari B-nya dulu ya. Kan persamaan itu kan Y sama dengan A plus BX ya, persamaan matematika. Ya, Y sama dengan A plus BX. Berarti kita boleh cari dulu A-nya dulu nih. A-nya kita cari berarti rumus A itu A sama dengan Y dibagi N-nya. Ya, total N-nya. Total tahun. Y dibagi total tahun. Ya, Y dibagi total tahun berarti total Y-nya itu penjualannya 760 dibagi 5 tahun hasilnya 132. Ya. Selanjutnya kita cari B-nya. B-nya itu rumusnya berarti N ya. Ini pakai dalam kurung ya. Jadi buka kurung jumlah tahun ya atau N-nya dikali jumlah XY ya. Jumlah tahun dikali jumlah X kali Y, tutup kurung, dikurangi jumlah X, dikali jumlah Y, tutup kurung, dibagi jumlah tahun, dikali jumlah X kuadrat, dikurangi jumlah X, kemudian dipangkat 2. Ya. Jadi 5 kali 1620 berapa? Kemudian 10 kali 760. Nah, kemudian dikurangi. Baru nanti dibagi nih. 30 kali 5 itu kan 150 dikurangi 100 ya. Dibagi 50. Jadi B-nya ini dapat 10. Nah, baru dimasukkan di persamaan ini. Ya. Y sama dengan A plus BX. Y-nya Y-nya, Y sama dengan A-nya itu 132, ditambah B-nya itu 10, 10X. Nah, Y sama dengan 132 ditambah 10 kali 5. Jadi X-nya ini kita pakai, karena gini, ini kan kita menghitung ramalan jualan tahun 2016. Ya. Nah, X-nya di tahun 2015 itu kan 4. Ya, X di 2015 itu 4. Jadi di tahun 2016 berarti X ini 5. Ya, jadi X ini 5 setelah 4 ini, setelah 4 5 ya di tahun 2016. Jadi Y-nya itu 182. Ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ya. Ini juga sama namanya tren garis lurus ya. Jadi di sini N tahun penjualan Y-nya itu, kemudian X. Nah, bedanya kalau X itu, ya, bedanya di sini nolnya itu kita taruh di tengah-tengah. Ya, jadi 0, kemudian ke bawah itu positif, ke atas negatif. Ya, kemudian X kali Y, kemudian X kuadrat, kemudian X kuadrat kali Y, kemudian X pangkat 4. Jadi rumusnya kalau yang A jumlah penjualan dibagi jumlah tahun. 760 dibagi 5, 152. Saya bener nggak? 152 apa 132 ya? Salah Bu, itu 152. Dibagi 5. 152. Berarti ini salah ya? Iya Bu, salah itu. Oh iya nih. Bentar. Bisa diedit nggak ya? Oh bisa. Kalau ini sih saya yang ngerjain sendiri kalau yang ini, karena ini tulisan saya. Ya. Ya, jadi kalau yang A berarti rumusnya sama.
ya, jumlah penjualan dibagi jumlah tahunnya, ya. Nah, kemudian kita cari B-nya. B-nya ini kalau di rumus yang ini, ya, rumus yang saya tulis ini jumlah X kali Y dibagi jumlah X kuadrat. Ya, jadi jumlah X kali Y dibagi jumlah X kuadrat. Ya, jadi hasilnya 10. Kemudian Y sama dengan A plus BX, ya. A plus BX berarti A-nya 152 ditambah B-nya 10, X-nya berarti di tahun 2016, itu kan setelah 2015, 2016. Nah, ya, jadi ini setelah angka 2 berarti angka 3. Jadi totalnya 182 unit. Ya. Nah, selanjutnya, jadi kalian bebas nih cara menentukan Y-nya, kalian bebas. Boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai yang ini. Yang menurut kalian mudah, ya, untuk mencari nilai Y-nya. Nah, selanjutnya, kelihatan nggak tulisannya? Selanjutnya, Nggak terlalu. nggak terlalu ya. Nih, selanjutnya kita kan harus menghitung ramalan jualan tahun 2016. Sebanyak tadi totalnya itu kan 182 ya, 182 unit kan. Nah, itu dengan perbandingan 2:1 ya. Tadi untuk yang berarti Banjarmasin 2, Martapura 1 ya. Nah, berarti nih Banjarmasin kan 2:1, jadi 2/3. Ya, 3 ini penjumlahan dari perbandingan 2 tambah 1. Jadi untuk Banjarmasin 2/3 dikali Y-nya. Y-nya itu 182. Jadi untuk yang Banjarmasin 121 botol. Kemudian yang Martapura perbandingannya kan 1, jadi 1/3. 3 ini jumlah perbandingannya, 2 tambah 1. Jadi Martapura 1/3 dikali 182 itu hasilnya 61 botol. Ya, jadi di total ini harus sesuai dengan Y-nya tadi. Ya, perbandingannya ini di total harus sesuai dengan Y-nya, 182. Kalau nggak sesuai berarti salah menghitung. Nah, baru kita distribusi penjualannya, ya. Tadi ini sesuai di soalnya, kecap sedang 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%, ya. Berarti di sini nih, untuk yang Banjarmasin, ya, kecap sedang 50% dikali perbandingannya tadi. Perbandingan yang untuk Banjarmasin kan 121. Jadi kecap sedang 50% kali 121 itu hasilnya 61 botol. Kemudian kecap manis 30% dikali 121 itu hasilnya 36 botol. Kemudian kecap asin 20% dikali 121 itu hasilnya 24 botol. Nah, kalau dijumlahkan ini harus sesuai dengan perbandingannya, yaitu 121 botol. Ya. Begitu juga untuk yang Martapura. Tadi distribusinya kan sama ya, kecap sedang 50%, kecap manis 30%, kecap asin 20%. Nah, untuk yang perbandingan Martapura itu ada 61 botol. Jadi yang kecap sedang 50% kali 61 yaitu 31 botol. Kemudian kecap manis 30% kali 61 yaitu 18 botol. Kemudian kecap asin 20% kali 61 yaitu 12 botol.
Jadi dijumlahkan ini juga harus sesuai perbandingan yang ada di Martapura, yaitu 61 botol. Jadi kalau dijumlahkan itu ada 182 botol sesuai dengan nilai Y-nya. Gitu. Sampai sini adakah yang mau ditanya? Bu, saya mau tanya. Siapa Itu sih? tadi yang iya, Putri. dari perhitungan Ibu sama perhitungan dari jawaban itu, pas lagi saya hitung lagi beda hasilnya ya, Bu? Nggak sama 182 unit. Yang nilai Y-nya? Iya, nilai Y-nya benar. Yang mana yang nggak sama? Yang ini? Iya. Y kan yang punya Ibu 182 unit, sedangkan kalau misalnya yang tadi kan ada salah perhitungan di A-nya. Itu jadi Y-nya 202 unit. Nah, itu gimana, Bu? 10 kali 5 ya ini ya? Iya, 10 kali 5, 50. Jadi 202 unit adanya di situ. Iya juga ya, harusnya 202 ya. Kalau ini sih bukan PowerPoint saya sih, yang ini yang tulisan saya nih. Bentar. 760 dibagi 152. Apa B-nya salah hitung kali ya? B-nya benar nggak dapat 10? B-nya benar nggak? Dapatnya B-nya 10. kalau masalah pakai perhitungan yang di atas sama 10 juga sih Ibu hasilnya. N itu 5. 500 dibagi 50 ya, hasilnya 10 ya? 50. Kayaknya yang ini nggak tepat deh rumusnya, jadi harus seperti ini nih. Ini kalau ini sih tulisan saya nih, makanya saya scan. Kalau ini. Bu, 3-nya itu dari mana, Bu? 3 yang ini. Setelah ini kan kita menghitung ramalan penjualan tahun 2016. Nah, di 2015 itu kan X-nya angka 2 ya. Jadi saya taruh angka 0 dulu nih, 0 di tengah-tengah tahun gitu. Di tengah-tengah tahun itu kan berarti 2013 ya, yang paling tengah gitu kan. Nah, berarti setelah 0 ke bawah itu positif, 1, 2, kemudian yang ke atas itu negatif gitu. Jadi ini kan kita menghitung 2016. Jadi setelah angka 2 di 2015 berarti X-nya angka 3. Kayak sih bener yang ini deh. Kalau yang ini bukan PowerPoint saya sih. Ini dari kampusnya ini tapi gimana ya? Ngikutin yang ini aja deh. Ya. Baik, Bu. Yang punya saya ini tulisannya. Makanya saya juga bingung sih kok beda gitu rumusnya gitu kan. Ini ada apa X-nya ini beda gitu kan. Kalau saya kan X-nya itu kan nolnya di tengah-tengah tahun. Kalau ini kan di awal tahun gitu ya. Gitu. Harusnya sih ya apa seperti ini. Gitu. Karena kan ini yang ada di buku ya. Ini kan scan buku nih, buku yang ada di Nafarin ya. Buku yang ada di Nafarin anggaran penjualan di tahun 2016 itu 182 gitu. Jadi nggak mungkin hasilnya 200, nggak mungkin. Jadi harus 182 gitu. Jadi kalau ngikutin cara ya berarti ya yang ini berarti yang benar. Kalau yang ini kan tadi Y-nya jadinya 202 nih. Jadi nggak sesuai. Ya. Jadi yang lebih tepat sih ya yang ini rumusnya berarti 182 unit. Gitu, sesuai yang ada di itu yang rumus atas nggak usah dipakai ya Bu pas lagi ngerjain tugasnya. Iya, nggak usah dipakai. Iya. Iya, nggak usah dipakai ya. Nanti pas UTS juga pakai rumus yang saya aja yang ini. Ya. Yang ini nggak usah dipakai berarti. Baik, Bu. Bu, mau nanya, Bu? Iya. Berarti itu yang untuk nentuin nilai X konstantanya itu berdasarkan yang tadi Bu bilang ya? Yang kayak metode garis lurus itu nolnya ditaruh di tengah,
baru ke bawahnya positif, atasnya negatif gitu. Iya, kayak gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nggak ada. Lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah hitung perbandingannya, kemudian distribusinya ya. Nah, sekarang kita ke bagian triwulannya nih, masing-masing triwulan. Tadi kan ada 4 ya, triwulan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, karena ini ada 2 kota gitu kan, jadi kita hitungnya ya satu-satu. Yang pertama kita hitung dulu kota Banjarmasin, ya kan. Yang pertama yaitu triwulan 1 ya. Nah, tadi persentasenya di soal itu kan triwulan 1 23,68%. Ya, 23,68% dikali 61 botol untuk kecap sedang. Ya, jadi kita menghitung triwulan 1 dulu. Jadi triwulan 1 itu persentasenya 23,68%, ya. Nah, kemudian yang kecap sedang berarti 23,68% dikali yang tadi perbandingannya. Perbandingannya kecap sedang itu 61 ya di Banjarmasin. Hasilnya itu 14 botol ya, dikali harganya. Harga jualnya nih. Harga jual kecap sedang di Banjarmasin itu 500. Ya, harga jual kecap sedang Banjarmasin 500. Jadi kecap sedang triwulan 1 itu 7.000. Ya, kemudian kecap manis triwulan 1 23,68% dikali perbandingannya tadi kecap manis Banjarmasin 36 botol, hasilnya 9 botol dikali harga jual. Harga jual kecap manis Banjarmasin di soal 600. Ya. Jadi hasilnya 5.400. Kemudian kecap asin 23,68% dikali kecap asinnya ini perbandingannya 24 botol, hasilnya 6 botol, kemudian kali harga jual. Harga jual kecap asin Banjarmasin itu 500. Ya, jadi hasilnya 3.000. Jadi kalau dijumlahkan ada 29 botol dengan total penjualan 15.400. Ya. Ya, siapa yang mau tanya? Bu, saya mau nanya. Itu tadi Bu di slide itunya kan 2,3 2/3 itu dari mana ya, Bu? Itu perbandingan. Kan di soal itu kan perbandingan Banjarmasin dengan Martapura kan tadi ini nih 2:1. Jadi 2 untuk Banjarmasin, Martapura 1 gitu. Jadi untuk Banjarmasin 2 dibagi 3 gitu. 2 ditambah 1 ini perbandingannya hasilnya kan 3. Jadi Banjarmasin 2 dibagi 3. Yang Martapura 1 dibagi 3. Mau nanya lagi Bu di ini di bagian triwulan satunya kan itu 14 botol itu dari mana ya, Bu? Kalian udah ngeprint belum? PowerPoint-nya udah di-print belum PowerPoint-nya? Kalau udah di-print enak tuh, maksudnya bisa sekalian ditandain gitu. Ya. Ya, kalau enggak gini deh. Sebentar. Saya akan share nih. Tapi di sini kalau saya beda kota ya, cuma sama gitu ya. Nah, jadi tadi kan siapa Naomi ya, 14 botol ini dari mana gitu kan. Nah, ini tadi kan di soalnya itu kan ini
triwulan 1 itu kan 23,68%, ya kan? Nah, dikali 61 botol. 61 botol nih dari sini nih tadi, yang Banjarmasin. Dari yang perbandingan sudah dihitung. Yang kecap sedang itu kan 61 botol. Jadi hasilnya dibulatkan 14 botol. Dikali harga jual. Gitu. Baik, Bu. Ini sih saya buat catatan sendiri ya, jadi warna-warni gitu. Jadi kalau yang ini hasil scan buku, kalau yang ini catatan saya. Bu, catatan Ibu bisa dibagiin nggak, Bu? Untuk contoh. Takutnya malah catatan saya berantakan, jadinya ya udah saya kasih yang scan aja ini, gitu. Jadi saya cuma ini doang yang ini. Ya udah nanti saya kirim deh. Baik, Ya. Bu. Tadi ya itu kan triwulan 1. Nah, sama nih triwulan 2, 3, 4 seperti itu tadi ya. Jadi yang triwulan 2 itu berapa persentasenya? Itu 24,34%. Kemudian jadi tulis aja dulu nih, kecap sedang, manis, asin. Kemudian persentasenya dulu berapa? Persentase triwulan 2. Persentase triwulan 2 24,34%. Tulis dulu semuanya, 24,34%. Nah, dikali yang hasil perbandingan ini nih. Kecap sedang 61 botol, kecap manis 36 botol, kecap asin 24 botol. Nah, baru dijumlahkan, baru dikali harga jual. Harga jualnya sama ya, gitu. Maksudnya setiap kota sama, tetapi jenis kecapnya berbeda. Gitu. Jadi tulis dulu persentase triwulannya, kemudian dikali perbandingannya nih yang sudah dihitung, ya, kemudian dijumlahkan, lalu dikali harga jual. Harga jual masing-masing kecapnya sesuai dengan lokasinya. Gitu. Coba triwulan 3, siapa yang mau jelasin? Angkanya dari mana? Yang belum pernah bicara siapa ya? Siapa ya? Yang perlu Arisfa ngerti nggak nih? Jelasin triwulan 3. Belum terlalu paham, Bu. Masih mengikuti alur. Yang belum paham di mananya? Yang belum paham di mana? Ya udah coba ke siapa ya? Dali. Yang belum pernah bicara. Dali? Ada nggak? Diamona? Diamona tadi udah ya. Diwa Yudo? Belum paham, Bu, sayanya, Bu. Belum paham di mana nih? Waduh, ntar UTS gimana nih kalau soalnya begini? Ayo, ini baru anggaran penjualan loh. Di minggu depan masih ada anggaran yang lain dan itu ada hitungannya. Gimana nih? Yang mana yang belum paham? Oh iya. Ayo, yang belum paham siapa lagi? Tanyakan. Siapa? Ini anggaran masih mudah loh cara menghitungnya, ya. Masih mudah. Ya. Jadi intinya gini. Triwulan 3 itu lihat dulu persentasenya berapa. Ya, dilihat masing-masing di soalnya. Triwulan 3 persentasenya 25,66%. Nah, kemudian ditulis nih
kecap sedang, manis, asin. Tadi persentasenya itu 25,66%. Lalu dikali sesuai perbandingannya. Perbandingan. Ini kan lokasinya Banjarmasin, kemudian ada kecap sedang, manis, asin. Yaitu 61 sedang, 36 manis, 24 asin. Nah, kemudian dijumlahkan, lalu dikali harga jualnya. Ya, harga jualnya lihat aja nih di sebelumnya. Yang triwulan sebelumnya kan sama, ya, satu lokasi. Ini masih lokasi Banjarmasin, gitu. Ya. Begitu juga triwulan 4. Jadi triwulan 4 itu persentasenya 26,32%. Ya, jadi kecap sedang, manis, asin itu 26,32%. Ya, kemudian dikali ini perbandingannya di lokasi Banjarmasin. Yang sedang 61, manis 36, asin 24. Nah, kemudian dijumlahkan, ya, lalu dikali harga jualnya. Harga jualnya lihat aja di triwulan sebelumnya, ya. Gitu. Kemudian dijumlahkan triwulan 1, 2, 3, 4. Hasilnya segini. Jadi total botolnya 121 botol dan total penjualannya itu 64.100. Ya. Ini kan sampai triwulan 4 ya. Mungkin nanti kalau UTS saya hanya 2 triwulan. Ya, jadi hanya 2 aja triwulannya. Karena kan kita banyak ya anggarannya yang harus kita pahami gitu kan, bukan hanya anggaran penjualan gitu. Ya, jadi nanti kalau ujian 2 triwulan. Nah, begitu juga dengan yang Martapura nih. Tadi yang Banjarmasin nih. Banjarmasin udah ya, berarti sekarang yang lokasi satunya lagi. Lokasi Martapura. Yang pertama, triwulan 1. Lihat lagi nih persentasenya ya. Persentasenya itu triwulan 1 23,68%. Ya, jadi tulis nih, kecap sedang, manis, asin, 23,68%. Nah, di sini perbedaannya nih, perbedaan Banjarmasin dengan Martapura di perbandingan, ya, di perbandingan. Jadi kalau yang Martapura, nih, Martapura perbandingannya, yang kecap sedang 31, kecap manis 18, kecap asin 12. Jadi 31, 18, 12. Kemudian dijumlahkan, dikali harga jual. Nah, harga jual di Martapura berapa? Nih, harga jual ya Martapura kecap sedang 600, kecap manis 7,5, kecap asin 600. 600, 7,5, 600. Nih, 600, 7,5, 600. Baru dijumlahkan. Gitu. Jadi bedanya di sini di perbandingan sama di harga jual ya. Perbedaan lokasi Banjarmasin dengan Martapura, bedanya di perbandingan sama di harga jualnya. Gitu. Ya. Saya juga sampai buat tanda panah-panah begini nih di catatan saya. Ya. Pokoknya dibulatkan aja ya. Kalau botol itu kan bukan pecahan ya. Jadi dibulatkan ke atas ya. Kalau pembulatannya 5 ke atas itu berarti dibulatkan ke atas. Tapi kalau 5 ke bawah berarti dibulatkan ke bawah. Gitu. Ya, itu untuk yang botolnya, produknya gitu. Tapi kalau harga jualnya ya pasti nanti hasilnya ini apa? Bukan pecahan. Karena sudah dibulatkan. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Bu, mau nanya lagi, Bu. Boleh, Nomi. Kalau tugas itu sampai triwulan 4 juga, Bu? Iya, kalau tugas kan cuma 1 soal. Baik, Bu. Ya, kalau tugas kan 1 soal doang tuh. 1 soal tapi ya ada 4 triwulan sih. Jadi 4 anak. 8 dong. Kan ada 2 kota kan.
Satu kota 4 triwulan. Berarti harus menghitung 8 triwulan. Ya. Tapi sama dengan contoh kan, Bu? Sama. Ya. Bu, berarti nanti pas penotalan di akhir harus sama kayak yang tadi di perhitungan di awal ya, Bu? Yang itu, yang Y itu, perhitungan Y, persamaan Y. Iya, ya jadi Y itu masih berhubungan juga nih. Tadi dulu nih, kita selesaikan dulu ya. Jadi, tadi seperti itu kan, masing-masing triwulan kita cari dulu nih yang ada di soal ini, ya. Kemudian baru dikali dengan ininya, perbandingannya, lalu kemudian dikali harga jualnya. Nah, kemudian dijumlahkan nih, masing-masing triwulannya ada berapa botol, kemudian harga jualnya ada berapa, gitu kan. Nah, sekarang yang sudah kita hitung triwulan itu kita pindahkan ya. Kita pindahkan di kertas kerja, laporan anggaran jualan. Ya, kita pindahkan. Jadi, di sini buatnya daerah penjualan dan jenis kecap. Kemudian triwulan 1, 2, 3, 4, ini ada botol, ada rupiah. Ya, setiap triwulan ada botol, ada rupiah, kemudian nanti setahun juga ada. Nah, Banjarmasin tadi kan ada kecap sedang, manis, asin, ya, triwulan 1 ini ya. Jadi triwulan 1 itu kecap sedang ada 14 botol, totalnya 7.000. Kecap manis ada 9 botol, totalnya 5.400. Kecap asin 6 botol, totalnya 3.000. Ya, bener nggak sih? Ya. Ya, bener ya. Ini disusun ke bawah. Ya, disusun ke bawah. Kecap sedang 14 botol, totalnya 7.000. Ya, ini. Kemudian kecap manis 9 botol, totalnya 5.400. Ya, susun ke bawah. Kemudian kecap asin 6 botol, ini ya 3.000. Jadi total botol di triwulan 1 29, kemudian jumlahnya 15.400. Ya. Jadi sebelum kita menyusun laporan anggaran penjualan, ini kita harus cari satu-satu seperti ini supaya nggak bingung, baru dipindahin ke laporannya. Gitu, dengan cara disusun ke bawah. Setelah itu, yang paling pojok itu kolom setahun itu dijumlahkan. Masing-masing botol, triwulan 1, 2, 3, 4, kemudian total penjualannya berapa, rupiahnya, ya. Gitu. Kemudian ini total 1, kemudian total 2 itu yang Martapura sama seperti Banjarmasin tadi, lalu dijumlahkan. Nah, berarti di sini nih, ya, di sini nih dalam setahun itu 182 botol. Ini harus sesuai dengan Y-nya, ya. Kalau nggak sesuai dengan Y, berarti salah menghitung. Ya, kemudian rupiahnya itu totalnya semuanya 103.400. Ya, 103.400. Gitu. Ini menyusun anggaran penjualan. Kalau dilihat ini di triwulan 1 24.400 ya totalnya. Triwulan 2 25.500 ada kenaikan. Ya, kenaikannya tapi sedikit. Kemudian triwulan 3 26.750 ada kenaikan juga. Kemudian triwulan 4 nggak ada kenaikan nih, sama. Ya, triwulan 4 sama, nggak ada kenaikan penjualan. Ya. Jadi totalnya segini 182 botol, kemudian rupiahnya 103.400. Bingung nggak buatnya? Udah bingung sih Bu, tadi panjang banget. Iya, iya. Justru yang panjang itu yang mudah biasanya sih. Ya.
Nanti kalau ujian kan apa namanya? Apa ya, kalau mau cepet sebenarnya pakai Microsoft Excel ya. Ya, Microsoft Excel tuh sebenarnya cepet ya. Cuma ya lihat nanti deh, kalau soalnya banyak mungkin boleh jawabnya pakai Microsoft Excel ya. Tapi kalau masih keburu waktunya sih ya ini sebaiknya scan PDF ya. Bentuknya PDF ataupun tulis tangan. Tulis tangan nanti difoto, di PDF-in. Gitu. Tapi saya kalau ini kan 4 triwulan. Kalau saya nanti UTS-nya ya 2 triwulan aja udah banyak. 2 triwulan dan 2 lokasi berarti. Ya, jadinya ada 4 triwulan totalnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Atau sudah cukup lelah? Ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Belum, Bu. Oh, belum. Kirain sudah ada yang mencoba. Aduh. Oh iya, kita belum jawab kuisisnya ya. Bentar. Kuisisnya ini juga penting ya. Nanti kan... Oke, ya. Sekarang kita ke kuisis yang tadi. Yang pertama, dikembalikan sejumlah barang yang dijual. Nah, udah dikembalikan, kemudian dikembalikannya itu karena tidak sesuai dengan pesanan. Seperti ada yang cacat, kemudian tidak sesuai ukuran, kualitasnya juga tidak sesuai, itu disebut retur penjualan, ya. Retur kan dikembalikan, ya. Kemudian potongan. Nah, potongan harga jual berarti ya namanya potongan penjualan, ya, atau diskon penjualan, ya. Kemudian anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan memperoleh, ya udah pasti ya laba, ya udah pasti laba, nggak mungkin rugi, ya. Itu. Tujuan perusahaan itu kan untuk memperoleh laba dan meningkatkan kepuasan pemegang saham. Selanjutnya pertanyaan keempat, faktor pemasaran yang dipertimbangkan dalam menyusun anggaran penjualan, yaitu kondisi persaingan, ya, kondisi persaingan. Oke. Kemudian pertanyaan kelima, faktor perkembangan penduduk. Nah, tadi penduduk ya, yaitu peningkatan kelahiran. Dapat meningkatkan kualitas produk, ya. Kalau peningkatan kematian, gimana? Bisa nggak mempengaruhi ini nggak anggaran penjualan nggak? Kan ada Bisa, kelahiran, Bu. ada kematian tuh. Gimana emang Kia? Kok kematian bisa? Tapi khusus untuk apalah namanya, maksudnya produksi sesuatu yang berhubungan dengan kematian gitu, misalnya kan kayak masa COVID ini, kayak produksi peti mati itu sangat meningkat tajam gitu kan. Jadi tentu perusahaan yang mengelola peti mati itu pasti anggarannya itu berubah, karena dia biasanya menetapkan per bulannya mengeluarkan memproduksi peti mati sebanyak 30, selama COVID-nya bisa-bisa jadi 100, tentu anggarannya berubah. Gitu ya, Bu? Iya, benar ya, Kia. Jadi pas banget nih ya, karena kondisinya pandemi, jadi ya apapun tuh bisa terjadi ya di dunia ini gitu. Jadi bukan hanya kelahiran tapi kematian gitu. Karena kan ya memang semuanya itu kan diciptakan berpasang-pasangan gitu kan. Jadi apapun yang diciptakan atau ini itu pasti ya ada hubungannya lah dalam kegiatan sehari-hari ya, termasuk tadi kematian COVID itu ada hubungannya dengan penyusunan anggaran penjualan ya. Dan mungkin harganya peti mati bisa meningkat kali ya dibandingkan harga yang biasanya.
Ya. Mudah-mudahan segera berakhir deh pandemi ini, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan kecuali faktor perhitungan gaji. Kalau gaji bukan masuk ke penjualan ya, karena gaji itu kan masuknya ke SDM, ya, anggaran SDM. Faktor teknis yang diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan, ya, yaitu kalau teknis berarti berhubungan dengan peralatan seperti ini mesin, ya, mesin dan alat, apakah dapat memenuhi target penjualan yang dianggarkan, ya. Selanjutnya faktor keuangan yang dipertimbangkan dalam menyusun anggaran penjualan, ya ini faktor keuangan yaitu dari segi modal kerja, ya, modal kerjanya itu mencapai enggak target penjualan yang dianggarkan, karena itu penting untuk membeli bahan baku, kemudian biaya promosi, biaya inovasi, ya, biaya pelayanan, membayar upah, dan sebagainya. Selanjutnya, jualan bersih diperoleh setelah dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan, ya. Jadi penjualan kotor dikurangi potongan penjualan, dikurangi retur penjualan, itu dapat penjualan bersih, ya. Jadi ada diskon, ada retur. Yang terakhir, rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang dijual perusahaan pada periode tertentu, udah jelas namanya anggaran penjualan, karena ini ada produk yang dijual, ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita foto bersama. Mohon open kamera sebentar. Felix, Kia, Dimitri, Diamona, Mutiara, Elizabeth, Christian, Eli, Arin, Sylvia, Diwa, Kelvin, Tiara, Nani, Dali. Ayo muka gantengnya, muka cantiknya. Kita selfie dulu. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Nggak ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, selamat mengerjakan kuis dan tugasnya, ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu, ya. Paling lambat itu hari Senin tanggal 18, ya. Kemudian Selasa besok kan kalau di tanggal merah itu tanggal 19 tanggal merah ya. Tapi kayaknya diundurin deh. Diubah, Bu, jadi tanggal Iya. 20. Iya, berarti kita nggak libur ya? Enggak, Bu. Iya. Berarti nggak libur ya hari Selasa. Kita ketemu lagi di hari Selasa berarti. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Iya, yang sudah bisa absen berarti nggak perlu absen lagi. Ya, nggak perlu absen lagi dan nggak perlu isi forum diskusi yang sudah mengisi. Ya. Oke ya, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, tambah banyak rezeki kita, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nagita. Terima kasih, Bu.